warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karuniadi Putri Ramadhani mau menyampaikan materi dengan judul Gangguan terhadap Ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan panduan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya mencerminkan semangat kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Namun dalam kenyataan, masih sering terjadi berbagai gangguan terhadap nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bentuk-bentuk gangguan itu agar bisa mencegah dan mengatasinya bersama. Diskriminasi. Diskriminasi terjadi saat seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya. Ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, diskriminasi agama di sekolah. Seorang siswa non-muslim tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang umum, seperti pramuka atau olahraga, hanya karena ia berbeda agama. Ini melanggar hak anak untuk bersosialisasi dan berkembang bersama. Kedua, penolakan lamaran kerja berdasarkan suku. Sebuah perusahaan menolak pelamar dari daerah tertentu, misalnya dari Papua atau Nusa Tenggara Timur, karena menganggap stereotip buruk. Ini bertentangan dengan asas keadilan sosial dan kemanusiaan. Ketiga, bullying karena penampilan atau status sosial. Seorang siswa direndahkan karena memakai sepatu lusuh, bekas, atau tas yang sudah lusuh. Perilaku seperti ini merusak semangat persatuan dan menghina martabat sesama. Tindak kriminal. Tindak kriminal adalah segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau negara. Ini melanggar nilai keadilan, persatuan, dan ketertiban yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Contohnya, korupsi oleh pejabat. Pejabat desa menyalahgunakan dana bantuan sosial untuk keperluan pribadi, seperti membeli mobil atau memperkaya diri. Hal ini membuat masyarakat miskin tetap tidak mendapat bantuan yang seharusnya. Kedua, pencurian motor atau barang milik umum. Seseorang mencuri motor yang diparkir di tempat umum. Tidak hanya merugikan korban, tapi juga menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Ketiga, tawuran antar pelajar. Dua kelompok pelajar dari sekolah berbeda terlibat bentrokan di jalan raya. Ini merusak nama baik sekolah dan mengancam keselamatan warga sekitar. Ketidakadilan. Ketidakadilan muncul saat seseorang atau kelompok diperlakukan tidak setara dalam hal hukum, ekonomi, pendidikan, atau pelayanan umum. Ini sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Contohnya, hukum tidak tegas untuk orang kaya. Seorang pejabat korupsi miliaran rupiah, tapi hanya dihukum 2 tahun penjara. Sementara, orang miskin yang mencuri makanan karena lapar dihukum 5 tahun. Ini membuat masyarakat merasa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 2. Distribusi bantuan tidak merata. Saat pandemi, bantuan sosial hanya diberikan kepada keluarga yang dekat dengan perangkat desa, sementara keluarga lain yang lebih membutuhkan tidak mendapat bantuan. Ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, kesenjangan akses pendidikan di kota besar. Anak-anak bisa belajar dengan laptop dan wifi, sementara di desa terpencil, siswa harus berjalan jauh hanya menemukan sinyal fotokopi soal. Padahal, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dampak gangguan terhadap Pancasila. Dampak dari gangguan ini sangat besar. Yang pertama, muncul perpecahan di masyarakat karena tidak adanya rasa keadilan dan persatuan. Kedua, masyarakat menjadi tidak percaya lagi kepada hukum dan pemerintah. Ketiga, pembangunan bangsa
bisa terlambat karena suasana yang tidak kondusif dan tidak adil. Upaya mengatasi gangguan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Sebagai generasi muda, kita juga harus berperan aktif menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan semangat gotong royong. Kesimpulan dari yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Gangguan terhadap ideologi bangsa bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dengan menjaga Pancasila, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil, damai, dan bersatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.